Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Azmiyah Sibuan dengan NIM 0101233157 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 1. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan memperkenalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terminologi hadis. Membicarakan tentang hadis, secara etimologi, hadis merupakan bentuk masdar yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah, peristiwa, dan kejadian aktual. Dalam penggunaan bentuk kata sifat atau adjektif mengandung arti al-jadid, yaitu sesuatu yang baru, al-khabar, yaitu berita apapun yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang ke orang lain, al-qarib, yaitu sesuatu yang dekat. Menurut MM Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain: pertama, komunikasi religius, pesan atau Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 23. Kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 68. Yang ketiga, cerita sejarah atau historia-story sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Toha ayat 9. Kemudian yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 3. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis ini. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang berbeda. Ada yang mendefinisikan hadis ini adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan al-hiwalnya. B. Sunnah. Secara etimologi merupakan jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul. Barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka yang sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang melakukannya. Secara terminologi. Sedangkan menurut istilah terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik moral maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi maupun sesudah menjadi rasul. C. Khobar. Khobar menurut bahasa Al-Naba yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu A. Khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. B. Khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi, atas dasar dengan muhaddisin. C. Khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi. D. Atsar. Secara etimologi berarti baqiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, atsar berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik sesuai pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya, segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Kedudukan dan fungsi hadis. Dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran, dan dari segi tingkatannya, ia berada berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan. Sebagaimana Allah berfirman,
Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.